Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Khairul Umami MAG, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran 1. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan dan insya Allah sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Afina Putri Wayu Bintari dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan sebuah presentasi yang sudah saya buat dengan tema Sejarah Pengumpulan Al-Quran. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita gali pada materi pembahasan. Kali ini saya baginya menjadi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian pengumpulan Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pengumpulan Al-Quran itu? Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yakni tentang proses-proses pengumpulan Al-Quran yang terjadi pada setiap periode atau beberapa masa. Bagaimana sih proses-prosesnya? Nah, kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran atau bisa juga disebut dengan Jam'ul Quran, yakni menurut para ulama, mereka mendefinisikan pengertian Al-Quran, mendefinisikannya menjadi dua pengertian, yakni pengertian yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam arti hufazuhu atau menghafalnya di dalam hati. Cuma Al-Quran artinya hufazuhu atau penghafal-penghafalnya, bisa juga disebut dengan orang yang menghafalkannya di dalam hati. Nah, inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada para nabi yang senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu turun kepadanya, sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya karena ingin menghafalnya. Begitu. Maksud dari hal tersebut yakni, jadi menurut riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasulullah sangat ingin segera menguasai Al-Quran yang diturunkan. Ia menggerakkan lidah dan kedua bibirnya karena takut apa yang diturun itu akan terlewatkan. Ia ingin segera menghafalnya. Maka dari itu Allah menurunkan firman-Nya, yakni pada surah Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Maksudnya, kami yang akan mengumpulkannya di dadamu, kemudian kami yang membacakannya. Apabila kami membacakannya, maksudnya apabila kami telah menurunkannya kepadamu, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya dengarkan dan perhatikan ia. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya, yakni menjelaskannya dengan lidahmu. Dalam lafal yang lain dikatakan, atas tanggungan kamilah membacakannya. Maka setelah ayat ini turun, bila Jibril datang, Rasulullah pun diam. Dalam lafal lain dikatakan ia mendengarkan.
Dan bila Jibril telah pergi, barulah ia membacanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengertian yang kedua menurut para ulama yakni pengumpulan Al-Quran dalam arti kitab badini kulihi, atau bisa juga disebut dengan menulisan Al-Quran semuanya, baik itu dengan cara memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menertibkan ayat-ayatnya saja. Dan setiap surah ditulis dalam lembaran yang secara terpisah, atau menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran-lembaran yang sudah terkumpul yang menghimpun semua surah. Sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain, begitu. Kemudian pembahasan yang kedua yakni tentang proses-proses pengumpulan Al-Quran yang terjadi pada setiap periode atau beberapa masa, yakni pada masa yang pertama adalah pada masa Nabi dalam arti menghafalnya. Kemudian yang kedua pada masa Nabi juga, tetapi dalam arti penulisannya. Kemudian yang ketiga yakni pada masa Abu Bakar, dan yang terakhir adalah pengumpulan pada masa Utsman, gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan pengumpulan proses-proses pengumpulan Al-Quran. Dan yang pertama ini yang saya akan bahas pada masa Nabi dalam arti menghafalnya. Dalam hal ini Rasulullah sangat amat menyukai wahyu, sampai-sampai beliau menunggu kedatangan wahyu dengan rasa rindu, lalu beliau menghafal dan memahaminya persis seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dengan firman-Nya yakni, sesungguhnya kami yang akan membacakannya di dadamu, dan kami yang akan membacakannya. Surat Al-Qiyamah ayat 7. Oleh sebab itu, beliau adalah hafid atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi sahabat yang lain yang juga menghafal Al-Quran, karena kecintaan mereka terhadap pokok sumber risalah dan sebuah pokok agama tersebut. Al-Quran diturunkan 20 tahun lebih seperti itu. Kemudian proses turunannya terkadang hanya 1 ayat saja, bahkan sampai 10 ayat Al-Quran. Setiap kali ayat tersebut turun, lalu dihafal di dalam dada dan ditempatkan di hati. Sebab bangsa Arab secara pribadi memang mempunyai daya ingat yang kuat. Hal itu dikarenakan umumnya mereka mempunyai buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair, silsilah, mereka dilakukan dengan catatan di hati mereka masing-masing. Baik, saya akan lanjutkan pada masa selanjutnya, tetapi masih pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hal ini berbeda dalam arti penulisannya. Rasulullah telah mengangkat penulis wahyu yang terkemuka dari kalangan sahabat, yakni seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, dia memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkannya tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafal di dalam hati mereka agar lebih ingat atau kuat hafalannya, begitu.
samping itu, sebagian sahabat pun menulis Al-Quran yang turun tersebut atas kemauan sendiri. Seperti dulu itu kan nggak ada tulis kertas atau gimana, dulu itu menuliskannya di pelepah kurma, kulit binatang, lempengan batu, daun apapun kayu dan lain-lain. Jadi begitu. Ketua Zaid bin Sabit berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kesulitan buku pada sahabat dalam waktu itu menuliskan Al-Quran. Alat tulis tidak cukup tersedia bagi mereka. Selain sarana-sarana tersebut, dan dengan demikian tulisan Al-Quran ini semakin menambah hafalan mereka masing-masing. Begitu. Baik, di sini saya akan lanjutkan proses mengulang Al-Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar. Di sini bahwa pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dilakukan Utsman dalam motif bancaannya. Motif Abu Bakar adalah karena kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para hufaz yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban dari para qori, yakni pada perang Yamamah. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar ialah memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan buah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang disusun serta terbatas pada bacaan yang dimansuh dan mencakup ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Saya lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yakni pada masa Utsman bin Affan. Dalam hal ini, motif dari Utsman bin Affan adalah untuk mengumpulkan Al-Quran karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikannya sendiri di daerah-daerah, dan mereka saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Sedangkan kumpulan yang pada masa Utsman ini adalah dilakukan dengan menyalinnya dalam satu huruf di antara 7 huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf, dan satu huruf yang mereka baca tanpa keenam huruf lainnya. Dengan usahanya itu, Utsman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan, serta menjaga Al-Quran dari penambahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Gitu.